Dan itu sifat yang melekat pada semua jenis ibadah. Ukuran pertamanya itu adalah perubahan menjadi lebih baik. Akhlak, tazkiyatun nafas. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika mendapat tugas meninggikan pondasi Ka'bah sehingga berwujud kembali Bait Musyarraf, Ka'bah Musyarrafah, itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keduanya di sisi Ka'bah agar kelak nanti terlahir nabi istimewa, nabi agung yang sudah Allah informasikan sebelumnya dalam komitmen kenabian. Tadi saya di Al-Azhar di Bekasi menyampaikan karena imamnya saat subuh membacakan Ali Imran ayat 80 sampai 83 dibagi pada 2 rakaat. Nah, di ayat 81 itu ada sebuah komitmen kuat bagi seluruh nabi yang bertugas di bumi, bahwa kenabian mereka itu dibenarkan oleh Allah, ditetapkan jika salah satunya menguatkan komitmen utama. Di antara komitmen utama itu adalah untuk menguatkan risalah Nabi penutup, Nabi agung yang menyempurnakan semua ajaran para nabi itu, sekaligus menyempurnakan seluruh sifat-sifat kemuliaannya. Jadi kalau Anda ingin melihat nabi yang mewakili seluruh kemuliaan, sifat akhlak mulia nabi-nabi sebelumnya, itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingin menyimak, mempelajari keutamaan ajaran yang menyempurnakan, menggabungkan seluruh yang sebelumnya dan menyempurnakanlah, itulah Nabi Muhammad SAW. Maka pelajari, pahami, ingat. Jadi nggak mungkin kita ingat pada peristiwa yang nggak mungkin kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi pelajari dulu ayat ini, lantas ingat-ingat dalam kehidupan kita. Pahami, pelajari, kemudian ingat saat Allah mengambil komitmen, perjanjian kuat dengan semua nabi yang bertugas di bumi. Ya, seluruh nabi namanya nabiin. Kalau bilangannya jamak tapi terbatas, yaitu anbiya namanya. Karena mengisahkan tentang nabi-nabi tertentu walau tidak semua nabi. Jelas ya? Kalau semua nabi tanpa kecuali itu namanya nabiyin. Nah, semua tanpa kecuali diambil perjanjian, komitmen tegas oleh Allah dari Al-Quran dan disebut mitsaq. Komitmen para nabi, rasul itu disebut mitsaq dalam Al-Quran. Apa di antara komitmennya itu? Yang paling pokok adalah lama ataitukum min kitab. Ketika engkau dilantik jadi nabi dan diberikan kitab, di pembedanya seorang nabi punya wahyu. Jelas ya? Mesti ada wahyunya itu. Yang kedua hikmah. Nanti penjelas dari wahyu itu dalam bentuk ilmu dan perilaku. Ya, kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Itu hikmah. Baik ya? Nanti setelah itu apa perjanjiannya? Ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'a. Kabarkan kepada umatmu akan ada nabi penutup yang paling tinggi derajat, yang paling sempurna ajarannya, yang paling mulia akhlaknya. Karena itu di Quran surah 30 di ayat ke-21 disebut uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di surat Al-An'am langsung dilekatkan sifat mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Maka dari itu kalau nanti disampaikan pada umat, semua nabi berkewajiban menyampaikan pada umatnya akan datang nabi penutup, ya, lebih hebat dan sebagainya. Itulah yang menjadikan masa lalu sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu menunggu-nunggu Nabi Muhammad, menunggu-nunggu itu. Ya, dan diviralkan di Al-Quran sifat mereka di surah Al-Baqarah, sejak Al-Baqarah dari ayat misalnya 89. Jadi di kitab mereka itu sudah disampaikan nanti akan ada nabi penutup, cirinya begini, spesifik. Cirinya disebutkan, ciri fisiknya, keturunan dari ciri ayahnya bagaimana, ciri ibunya, tempat lahirnya, daerahnya seperti apa, spesifik sekali. Sehingga mereka disifati diantaranya di Al-Baqarah ayat 146 itu sebagai orang yang kenal Nabi seperti kenal anaknya sendiri. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang pernah dapat kitab diterangkan dari nabinya itu pasti kenal Nabi Muhammad seperti kenal anaknya sendiri. Ibu kan